ketika di lapas Gunung Sindur, malam misa bagi anak-anak Nasrani tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bahar bin Smith terkenal dengan ceramahnya yang keras dan menggelegar hingga sebagian orang menganggap atau menilainya sebagai ulama yang radikal. Lantas mengapa Habib Bahar dalam setiap ceramahnya harus dengan nada yang keras dan menggelegar tersebut? Ternyata ada alasan dan penyebabnya, seperti yang disampaikan pada saat podcast di channelnya Refli Harun. Dan seperti apa? Coba kita simak. Dalam hal apa aja? Kalau Habib kan kalau ngomong biar langsung begitu. Enggak, maksudnya kita berbicara dalam hal apa? Oke. Kalau siapapun ingin tahu kelembutan Bahar bin Smith, silahkan datang bertamu ke pesantren. Ya. Kalian akan lihat bagaimana kelembutan saya, bagaimana akhlak adab yang diajarkan guru-guru saya untuk menyambut tamu, entahkah itu tamu kawan atau tamu itu musuh. Ya. Kalau masalah ceramah, kan udah sering saya bilang, coba lihat saya ceramah acara khitan. Mana mungkin acara khitan saya bahas jihad. Iya. Acara khitan saya bahas khitan. Acara walimatul urus, acara orang nikah saya bahas pernikahan. Hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami. Lu terus ke Habib Bahar kok ceramahnya kok suka teriak-teriak sih, matanya merah. Untuk menjawab ini, sebenarnya pernah saya waktu di sidang, ada satu kiai bertanya kepada saya. Iya. Hakim bertanya, dari mana kiai bisa tahu Habib ini radikal? Iya. Karena ceramahnya tuh membara-bara, kata kiai ini. Iya. Membara-bara. Karena ceramahnya Habib Bahar itu keras, membara-bara sampai matanya merah melotot. Saya ketawa melihat alasan kiai ini. Kiai loh ini. Iya. Alasan kiai ini yang mengatakan saya radikal hanya karena ceramah saya keras, membara-bara dan mata saya merah. Saya bilang, kiai, apakah kiai pernah dengar tentang hadis yang berbunyi kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu kamundari jaishin sabbahakum masahakum. Pernah dengar kiai? Enggak pernah. Oh, oke. Mau saya artiin kiai? Saya artiin, Rasulullah SAW idza khataba, apabila beliau berkhutbah, ceramah, berkhutbah, berceramah, ihmarrat aynahu, memerah kedua matanya. Orang kalau merah kedua matanya itu sebagai tanda apa? Naik. Hah? Naik emosinya. Iya. Wala sautuhu, meninggi suaranya. Orang kalau udah meninggi suaranya, Ini sama naik juga emosinya. wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahannya. Hatta ka'annahu kamundiri jaishin sabbahakum masahakum, sehingga beliau bagaikan pemberi peringatan perang. Itu hadis ya? Hadis. Oke. Bagaikan pemberi peringatan perang. Orang kalau beri peringatan perang, halo, bangun semua, besok kita bakal diserang, nanti kita bakal diserang, gitu. Apakah begitu? Orang kalau memberi peringatan perang. Makanya saya bagi orang-orang yang seperti itu, saya biarkan. Kenapa? Karena yakni saya mau dibilang bodoh, ya bodoh, memang bodoh. Bodoh. Maksudnya harusnya bertanya dulu kan, kenapa. Kalau bertanya saya jawab seperti mau Refli tanya, saya jawab, itu jawabannya. Oke. Tapi kan kenapa orang nggak tahu? Ini masalah pribadi. Kelembutan hati saya. Kelembutan hati saya. Mau Refli mau tahu? Bagaimana hati saya? Bagaimana adab saya? Bang Refli mau tahu? Iya. Oke. Ketika di lapas Gunung Sindur, malam misa bagi anak-anak Nasrani tidak boleh. Datang anak-anak Nasrani kepada saya, mereka mengeluh karena waktu itu memang bukan berarti ini, memang di Gunung Sindur waktu itu dari semua napi, ya saya lah yang di ibarat kata godfather-nya lah. Iya.
Habib, kita minta tolong, Habib, kita nggak bisa malam misa, begini. Oke. Besoknya saya temui Kalapas. Saya bilang, Pak, mohon izin. Ini anak-anak Nasrani nggak bisa malam misa. Kenapa? Udah dari berapa tahun mereka nggak bisa malam misa. Padahal itu hak mereka untuk beribadah. Saya tanya, kita yang Muslim, kalau malam takbiran boleh keluar nggak? Boleh. Terus kenapa mereka nggak boleh keluar? Saya nggak mau tahu. Pokoknya malam misa besok, waktu itu sekitar 4 hari lagi, 24 malam, mereka harus keluar untuk melakukan ibadah. Baik Habib, kami terima sarannya. Karena Kalapas waktu itu, Masya Allah, luar biasa baik. Kami terima sarannya Habib. Baik, kami akan keluarkan mereka dan kami akan melakukan penjagaan. Apakah saya disebut intoleran? Saya disebut radikal. Bagaimana dengan seorang perempuan yang beragama entah Katolik atau Kristen, saya lupa, menghina saya, dilaporkan oleh murid saya nggak tahu. Ketika sidang, jaksanya minta tolong kepada Pak Ikhwan. Bilang ke Habib, Tuan ya. Kota. Bilang ke Habib, ini ada perempuan lagi hamil kalau nggak salah, begini. Akhirnya apa? Saya marahin tuh orang yang lapor. Kenapa kau lapor? Hah? Saya bikin surat. Alhamdulillah dibebaskan. Orang yang menghina saya, yang mencaci saya, yang memaki saya. Apa kurang sisi kelembutan saya? Masih tetap saya mau dibilang intoleran, mau dibilang radikal. Kalau memang gaya suara, ada saatnya. Ya, seperti itulah alasan dan penyebab Habib Bahar bin Smith beliau ceramahnya seperti itu karena ada alasannya. Dan menurut beliau tidak semua ceramah yang disampaikannya itu bernada keras atau menggelegar, tergantung konteks dan momennya, dimana jika ceramah disampaikan beliau itu di acara pernikahan tentu dengan intonasi dan cara yang berbeda. Hanya saja selama ini yang terekspos di publik adalah ceramah-ceramah beliau dalam momen yang memang beliau pantas untuk menyampaikan dengan nada yang keras hingga orang menjuluki beliau ataupun menganggap beliau adalah sosok yang keras. Padahal di balik semua itu ternyata ada kelembutan yang luar biasa sebagaimana yang diceritakan. Jadi tidak seperti yang dipersepsikan orang selama ini. Dan di balik momen tertentu beliau sangat lembut dan beliau tentunya lebih mengetahui dan lebih paham kapan beliau harus menyampaikan dengan nada yang keras dan kapan beliau menunjukkan kelembutan beliau. Dan seperti di podcast tersebut, beliau telah menjelaskan panjang lebar terkait dengan ceramah yang disampaikan beliau ataupun adab yang beliau tunjukkan ketika beliau dikunjungi oleh tamu, baik itu tamu yang karena kawannya ataupun tamu dari lawan beliau. Dan ini luar biasa beliau memaparkan tentang adab yang sering beliau tunjukkan ketika beliau bertemu dengan tamu beliau. Ya demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.